Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11 IPS 2. Di sini kami akan menampilkan sebuah tayangan mengenai kasus yang kelas kami ambil, yaitu pelecehan seksual. Poin-poin kelompok 1 yang kami bahas meliputi jalannya masalah, seberapa luas masalah, mengapa pemerintah harus turun tangan, kebijakan mengenai pelecehan seksual, organisasi-organisasi, serta lembaga pemerintah yang bertanggung jawab. Kalian tahu nggak sih apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan masalah yang kerap kali menjadi topik pembicaraan di tengah masyarakat maupun di media sosial. Masyarakat dapat mengetahui kasus-kasus pelecehan seksual yang di TV maupun melalui platform media sosial yang ada. Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan siapa saja. Baik korban itu adalah perempuan ataupun laki-laki, baik korbannya adalah orang dewasa, lansia, remaja maupun anak. Melihat jalannya masalah melalui faktor dan dampak dari pelecehan seksual. Faktor yang menyebabkan pelecehan seksual diantaranya 1. Korban mudah ditaklukkan. Yang kedua, pelaku memiliki hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya. 3. Pelaku memiliki otoritas atas korban. 4. Pelaku berada dalam keluarga atau lingkungan dengan ideologi patriarki yang kuat. 5. Pelaku memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang maupun keras. 6. Dan sebagainya. Lantas apa sih dampak yang dapat dirasakan oleh korban pelecehan seksual? Yang pertama, dampak secara psikologis dan emosional, yaitu seperti trauma yang berat, gangguan makan, gangguan tidur, dan bentuk tekanan emosional maupun gangguan psikologis lainnya. Yang kedua, dampak secara fisik, seperti dapat terkena penularan penyakit menular seksual, yaitu PMS, luka internal, dan lainnya. Yang ketiga adalah dampak secara sosial. Korban dari kekerasan dan pelecehan seksual dapat mengalami pengucilan dari masyarakat sekitarnya. Indonesia bisa disebut sebagai darurat kekerasan seksual. Menurut data catatan khusus dari Komnas Perempuan, terdapat total 49.729 laporan yang diterima dari tahun 2012 hingga 2021. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, tercatat sebesar 87,91% laporan berasal dari siswa dan mahasiswa. Angka tersebut bukanlah angka sebenarnya, mengingat banyak korban dari kekerasan dan pelecehan seksual yang lebih memilih untuk memendam diri sendiri apa yang dialaminya. Jika dilihat dari data tersebut, pada tahun 2013 memiliki angka kasus yang paling tinggi di antara tahun lainnya, yaitu sebesar 5.629 kasus. Laporan kasus paling rendah terjadi pada tahun 2020, di mana kasus ini tercatat hanya 2.945 kasus. Tapi sayangnya pada tahun setelahnya, yaitu 2021, terjadi kenaikan yang tercatat total sebesar 4.660. Mengapa masalah pelecehan seksual ini harus ditangani pemerintah? Karena pemerintah memiliki kuasa untuk membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang terkait pelecehan seksual. Contohnya seperti dengan mengesahkan RUU PKS. RUU PKS ini dapat membantu dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Karena RUU PKS ini memperluas cakupan alat bukti serta memberi peluang bagi korban dan aparatur negara untuk bisa memenuhi syarat pembuktian. Pemerintah memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelecehan seksual, yaitu pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, dan sebagainya. Lantas, adakah kebijakan untuk masalah ini? Dalam riset ini, kami mencari beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait masalah tersebut. Akan tetapi, bila dilihat dari hasil riset kebijakan yang dilakukan, kebijakan tersebut masihlah kurang karena tetap ada banyak oknum-oknum atau pelaku yang masih bisa bebas setelah melakukan perbuatan asusila tersebut. Di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan, sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Perilaku dari pelecehan seksual dapat diberikan ancaman hukuman pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi unsur dan terdapat bukti-bukti yang. Apakah organisasi yang berpihak pada masalah ini? Di Indonesia, ada banyak komunitas atau organisasi yang bergerak untuk membantu korban dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Komunitas atau organisasi tersebut dapat menjadi pendamping bagi korban dan ikut menyuarakan apa yang dialami oleh korban, kekerasan dan pelecehan seksual. Contohnya seperti Komnas Perempuan, LBH Apik, Koalisi Perempuan Indonesia, Falabek Jakarta, Samaita Bandung, dan yang lainnya. Pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini? Menurut kami, dalam kasus pelecehan seksual ini, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan rehabilitas terhadap korban maupun pelaku, sehingga menghapus impunitas kekerasan seksual sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi korban. Salah satunya dengan memastikan aparat peradilan bekerja secara profesional. Mencegah kekerasan seksual merupakan kerjasama dari berbagai pihak dan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Meretas budaya pelecehan seksual bukanlah kerja mudah,
namun bisa dicapai jika kita berkomitmen untuk mengakhirinya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dapat bertanggung jawab perihal kekerasan dan pelecehan seksual. Komnas ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 11 Oktober tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Kebijakan alternatif pelecehan seksual. Kebijakan pelecehan seksual di tempat kerja. Ketertiban dalam lingkungan kerja adalah suatu hal yang sangat penting bagi produksi sebuah perusahaan. Sudah jadi kewajiban pemimpin juga untuk mengontrol kebijakan lingkungan kerjanya. Di sini ada kelebihannya, yaitu bertambah baiknya lingkungan kerja dan meningkatnya etos kerja, sehingga perusahaan mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Ada juga kekurangannya, yaitu tidak semua perusahaan atau tempat kerja memiliki biaya untuk mencegah pelecehan seksual dan juga tepat waktu. Kebijakan pelecehan seksual di tempat umum. Tempat umum sering terjadi pelecehan seksual dalam bentuk verbal maupun non-verbal, seperti di jalan, mal, pasar, angkutan umum, transportasi umum, bahkan di lingkungan masyarakat. Catcalling adalah salah satu tindakannya. Dalam perspektif hukum pidana, bahwa pelecehan seksual verbal atau catcalling adanya penggabungan terhadap aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Pasal 281 ayat 2, Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pada kebijakan pelecehan seksual di tempat umum, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, dilihat dari peraturan-peraturan yang ada, kebijakan terlihat kuat beserta sanksinya yang pantas. Lalu, kekurangannya, kebijakan kurang menekankan mencegah sebelum terjadi pelecehan seksual di tempat umum. Kebijakan pelecehan seksual menurut agama Islam. Quran Surat An-Nur ayat 33 menjelaskan bahwa, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Kelebihan dari kebijakan pelecehan seksual menurut agama Islam adalah kebijakan yang memfokuskan pada rentannya perempuan yang sering dilecehkan, sedangkan kekurangannya adalah membelakangi adanya kejadian pelecehan seksual pada pria yang menjadi kekurangan dari kebijakan tersebut. Sedangkan kebijakan pelecehan seksual menurut agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan adalah: yang pertama, Kristen Katolik. Alkitab melakukan upaya pencegahan bagi umat Kristiani untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tujuan Tuhan dalam penciptaan manusia, nilai seksualitas. Yang kedua ada Kristen Protestan. Norma yang dapat membantu untuk memberikan makna mengenai tubuh kepada etika seks positif berdasarkan cinta, komitmen, dan kesetiaan. Kelebihan dari kebijakan pelecehan seksual menurut agama Kristen Katolik dan Protestan ini adalah dasar etika seksual dalam kitabnya secara sistematis. Sedangkan kekurangannya adalah etika seks positif, kebijakan yang kurang tegas untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual. Kebijakan pelecehan seksual menurut agama Buddha. Buddha tidak memiliki kepustakaan khusus yang membahas tentang seksualitas. Kitab suci agama Buddha, Tipitaka, sangat sedikit sekali membahas tema yang berkaitan dengan romantisme. Para biksu harus mempraktikkan Brahmacharya atau kehidupan suci yang bebas dari hubungan seksual. Kelebihannya, seorang yang sudah ditabiskan menjadi biksu harus menjalani kehidupan suci yang bebas dari hubungan seksual. Kekurangannya, agama Buddha sangat lemah ketika harus berbicara tentang seksualitas. Menurut agama Hindu, hukum Hindu memandang bahwa memperkosa adalah dosa yang sangat besar sekali. Dapat memperpendek umur dan dijatuhkan sanksi yang berat juga bila tidak mengikuti syarat. Kelebihannya, agama Hindu dapat menegaskan sekali kepada umatnya bahwa pelecehan seksual berdampak buruk dan merupakan dosa yang sangat besar. Hal itu menjadi keuntungannya.
Menurut agama Konghucu, Nabi Kongzi, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Dalam kitab Sabda Suci 12, 1-2. Seksualitas dalam agama Konghucu mengacu pada konsep perbedaan yin dan yang. Kelebihannya, kebijakan yang tidak memandang kelamin melainkan didasarkan pada konsep yin dan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 11 IPS 2. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Kasus pelecehan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan korbannya bukan hanya orang dewasa saja, remaja, anak-anak, bahkan balita bisa menjadi sasarannya. Kejahatan pelecehan seksual ini umumnya dilakukan oleh pria dan korbannya adalah wanita. Pelecehan seksual ini merupakan perilaku rayuan yang tidak diinginkan penerima, di mana rayuan itu muncul dalam bentuk halus, terbuka, kasar, ataupun permintaan untuk melakukan seks. Dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Kasus pelecehan seksual di Indonesia menjadi problematika dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Maka dari itu, kami mengusulkan kebijakan-kebijakan publik yang dapat membantu mengurangi tindak pelecehan seksual di Indonesia. Kebijakan publik yang perlu ditetapkan. A. Kebijakan terpidana pelecehan seksual dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi. B. Kebijakan yang menuntut pemerintah dapat aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. C. Kebijakan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak usia dini. D. Kebijakan melakukan patroli cyber di media sosial. Terakhir, kebijakan sanksi administratif. Kebijakan untuk pelaku pelecehan. Pertama, hukuman kebiri kimia. Kedua, hukuman kebiri konvensional atau bedah. Ketiga, hukuman penjara seumur hidup. Keempat, hukuman mati. Kebijakan untuk pemulihan korban. Hak pemulihan bertujuan untuk mencegah berulangnya pelecehan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban itu sendiri. Hak korban dalam pemulihan yaitu meliputi fisik, psikolog, ekonomi, sosial budaya, dan restitusi. Kebijakan untuk pemulihan korban. A. Diberikan perlindungan dan pemulihan untuk korban. B. Rehabilitasi sosial. Dan C. Pendampingan psikososial. Kebijakan ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang kami usulkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. A. Mulai dari kebijakan yang menuntut pemerintah dapat aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. B. Kebijakan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini. C. Kebijakan melakukan patroli cyber di media sosial. D. Kebijakan sanksi administratif. E. Hukuman kebiri. F. Hukuman kebiri konvensional atau bedah. G. Hukuman penjara seumur hidup. Dan H. Hukuman mati. Tingkat atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Menteri Komunikasi dan Informatika. Yang ketiga, Komnas Perempuan. Dan yang terakhir, Menteri Sosial. Kesimpulan. Menurut hasil studi dari perusahaan riset di Singapura yaitu Value Champion, disebutkan bahwa Indonesia negara yang tidak aman bagi perempuan karena tingginya tingkat pelecehan seksual. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kebijakan tersebut tentunya harus yang memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan kerugian. Solusinya adalah diperlukannya perhatian untuk lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Dan yang terpenting, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang pelecehan dan kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan.
mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan pelecehan dan kekerasan seksual yang berpihak pada korban, dan membentuk lingkungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain lembaga-lembaga pemerintah membuat kebijakan dan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, masyarakat pun bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan tersebut dan menyadari bahwa segala tindakan pelecehan merupakan tindakan yang buruk dan memiliki banyak dampak negatif bagi para korban. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan? Dalam hal ini, tidak sedikit korban yang masih banyak disalahkan oleh pandangan masyarakat itu sendiri. Padahal di sini korban tetaplah korban dan kejahatan tetaplah kejahatan. Tidak ada yang bisa dibenarkan dalam kasus ini dan dari segi apapun. Maka dari itu, kita harus bisa menumbuhkan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kita sebagai korban harus bisa berani untuk speak up dan tegas bahwa kita adalah korban dan kita tidak salah, sehingga kita tidak dikambing hitamkan oleh pandangan masyarakat. Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rancangan tindakan dan bagaimana jika kita dapat memperoleh dukungan tersebut. Karena dalam kasus ini, kita sangat mementingkan edukasi kepada masyarakat, tentunya sasaran utamanya adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh. Mungkin seperti ketua RT RW, Karang Taruna, dan orang-orang selain itu yang tentunya dianggap sebagai panutan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk pertanyaan terakhir, menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana kalian dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan. Dalam kasus ini sebenarnya semuanya berawal dan bermula dari bagaimana cara berpikir setiap masing-masing individu. Ada yang memahami betul dan ada pula yang masih menganggap hal ini tabu. Maka dari itu, solusi dari kasus ini yang paling efektif mungkin salah satunya yaitu dengan adanya edukasi berkala tentang seberapa pentingnya pelecehan seksual kepada masyarakat dan kepada masing-masing individu.